Hai teman-teman semuanya, welcome back to a place to be noisy. Dan hari ini sebenarnya aku mau bahas sesuatu yang lain, cuman aku tiba-tiba keinget lagi satu hal yang udah pernah aku bahas di podcast. Tapi cuman teman-teman yang di YouTube mungkin belum pernah ketemu podcast aku. Teman-teman bisa cari juga kalau pengen dengerin, ada A Place to be Noisy, dan ini sekarang udah sampai season 3. Kita mau menuju ke episode 13 gitu. Nah, kali ini aku mau bahas satu postingan yang temen aku pernah send ke aku. Kemudian aku melihat postingan tersebut, membacanya, kemudian aku tiba-tiba teringat satu teori atau satu pembahasan yang pernah aku dan teman-temanku bahas ketika di matkul filsafat ilmu. Nah, bacaannya gini sih, ini postingan dari Bilal Faranov dan Faris Beki, itu Instagram ya. Teman-teman kalau bisa lihat ini gini ya. Nah, ini karena kan dibahas ya. Atasnya itu kalau hidup yang kamu jalanin hari ini gak sesuai seperti planmu, sabar, jawaban atau timingnya bukan sekarang. Setuju bahwa tidak ada ruang untuk berprasangka buruk kepada Allah. Nextnya, sebagai manusia yang kurang bersyukur, kita tuh terlalu sering tergesa-gesa menuntut pemahaman dari setiap ketetapan Allah. Menganggap hari-hari kita ini yang gak sesuai rencana sebagai sebuah kegagalan. Padahal kita tuh hanya hamba Allah yang melihat takdir dari lubang kunci yang sangat sempit. Nah, fase pahit di masa lalu itu yang kita benci dan kita pertanyakan keadilannya, justru seringkali menjadi benih utama dari capaian terbesar yang paling kita syukuri hari ini. Dan Allah sengaja merahasiakan alasan di balik setiap rasa kecewamu ini. Apakah itu kegagalan akademis, penundaan jodoh, atau rezeki yang terasa seret karena Allah tuh ingin melatih iman kita untuk bersabar. Sebab kelak dalam hitungan minggu, bulan, atau tahun, kita akan menyadari bahwa rencana Allah jauh lebih indah dan di luar prediksi BMKG. Nah, what is meant for you will never miss you, and what miss you was never meant for you. Terus aku nanggepin nih bahasan ini ya. Nah, aku tuh inget satu hal yang kemarin aku gak tulis di kolom komentarnya, tapi aku keinget sama paternalisme. Namanya paternalisme. Terus aku kan cari lagi ya PPT sebelumnya. Aku tahu apa itu, cuman aku gak tahu apa namanya gitu. Ada yang disebut dengan paternalisme. Ini lagi bahasanya tentang hukum, teman-teman. Lagi bahas law knowledge, pengetahuan terkait dengan hukum gitu. Sebenarnya bahasanya tentang definisi hukum dan sebagainya. Cuman yang menarik di sini adalah paternalisme buat aku. Nah, paternalisme itu adalah jenis intervensi atau keikutcampuran seseorang di mana seseorang ini berwenang bertindak demi kepentingan terbaik dari seseorang. Alih-alih mempercayai sebuah keputusan untuk membuat alih-alih mempercayai seseorang tersebut untuk membuat keputusan sendiri. Kayak kesannya tuh kalau ayah tuh yang membuat keputusannya gitu. Ayah bilang bahwa kita tuh nggak boleh untuk mengendarai motor saat umurnya itu belum mencapai berapa ya, misalkan belum mencapai yang legal tuh 18 atau 17 sekarang. Nah, nggak boleh. Sebenarnya anak-anak tuh kayak ngerasa, kenapa sih aku dilarang, temen aku dibebasin kok sama orang tuanya gitu. Padahal seorang anak ini dia nggak tahu sebenarnya apa yang bagus buat dia, apa yang tidak buat dia. Dia belum bisa mengukur di mana letak hal yang buruk yang akan terjadi ketika dia dibiarkan atau dibebaskan untuk mengendarai motor tersebut di umur yang masih underage gitu. Dia kan belum sampai pemikirannya ke sana. Nah, dan bukannya aku mau compare antara Allah dan bagaimana paternalisme ini ya. Cuman ini menarik banget, kayak relate banget teorinya gitu. Bahwa ya mirip paternalisme itu ya, kita seorang hamba diatur oleh Allah terhadap semua hal yang mungkin kita rasa ini, aku tuh pengen dapat ini, kenapa gak dikasih ya? Aku tuh udah merencanakan sebaik mungkin, semaksimal yang aku tahu untuk mencapai sebuah penghargaan ini, tapi kenapa gak dapat ya? Kenapa orang lain yang dapat gitu? Padahal di balik semua itu, kita tuh punya hal yang sebenarnya akan kita dapatkan, tapi kita nggak tahu apa sih gitu. Apakah keuntungannya, kita nggak tahu. Karena itu, kalau kita kaitin sama paternalisme ya demikian, bahwa Allah lebih tahu segalanya yang terbaik buat kita, apa yang akan membuat kita baik dunia akhiratnya, itu ya cuman Allah. Makanya Allah memberikan banyak hal yang kadang-kadang kita nggak sangka gitu. Kita pengen A, pengen B, pengen C jalannya, tapi kenapa nggak bisa lurus langsung gitu. Padahal ada hal-hal tertentu yang mungkin kalau lurus langsung bakal bikin kita celaka ke depannya. Kayak misalkan kalau kita langsung nih, kita abis sama rasa sombong, kita udah gak akan pernah paham gimana caranya bersyukur gitu. Nah, mungkin itu kaitannya antara paternalisme dengan postingan dari Bilal Faranov ini.
Gitu teman-teman yang bisa aku sampaikan hari ini. Emang agak ngeyeping dan gak jelas mungkin ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat ilmunya gitu, bahwa aku ingin menjelaskan postingan ini alias paternalisme dalam filsafat ilmu ini bisa nyambung sama bagaimana Allah mengatur alam semesta ini gitu. Oke deh, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan 5 menit ya. Thank you very much. Bye bye. Sampai jumpa lagi di A Place to Be Noisy.